Perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 11S24010. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan kami untuk praktikum yang ketiga ini, yang dimana ini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum ini. Nah, di praktikum ini, di minggu ketiga kan saat sisi kelas kita ada topik yaitu proses manajemen, yang dimana kita telah mempelajari bahwa proses-proses itu membutuhkan sebuah kerjasama atau cooperation proses yang memerlukan sebuah teknik atau metode komunikasi. Nah, jadi di praktikum kali ini kita disuruh untuk mempraktekkan mekanisme baku di lingkungan sistem operasi Linux untuk komunikasi antar proses dengan pipe. Nah, dia dikelompokkan ke dalam model share memory. Jadi si Linux itu mendukung teknik ini dengan memberikan beberapa fungsi, yaitu seperti fungsi pipe, fungsi read, dan juga fungsi write. Oke, kita langsung masuk ke tugas pemrograman. Yang pertama itu ada anonymous pipe. Jadi dalam sistem operasi Linux itu pipes berguna sebagai komunikasi antar proses lah terkait, yaitu dia adalah komunikasi satu arah saja, yang mana kita dapat menggunakan si pipe ini hingga satu proses menulis ke pipe dan proses lainnya itu dapat membaca dari pipe, sehingga pipe merupakan area memori utama yang diperlakukan sebagai file virtual dan dia dapat diakses oleh proses-proses yang bekerja sama. Nah, yang pertama kita disuruh untuk membuat berkas dengan nama pipebasic.c, terus kita tambahkan kode di bawahnya pada kertas berkas tersebut. Kita coba langsung masuk ke kode yang telah kami buat. Kita masuk kode dulu. Nah, kita coba pertama buka dulu untuk basicnya. Nah, untuk kode yang sudah jadi itu ada seperti ini. Jadi di sini untuk pipe basic ini adalah sebuah bentuk komunikasi yang paling sederhana dalam satu proses lah. Yang dimana dia itu memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi write dan ada juga fungsi read. Nah, yang pertama sebelumnya sini kita punya integer P2, yaitu dia adalah sebuah array untuk menyimpan dua file deskriptor, yaitu si P0 tadi dan si P1-nya. Yang dimana di sini kita juga punya fungsi utamanya yaitu pipe. Nah, jadi si pipe ini adalah fungsi sistem untuk menciptakan si pipe-nya. Jika dia berhasil, dia akan menghubungkan si P1, yang dimana P1 itu adalah fungsi untuk membaca, dan dia menghubungkannya itu ke si P0-nya, yaitu fungsi untuk jadi P1 untuk menulis, terus si P0 itu untuk membaca. Kita juga butuh sini fungsi write P1, MSG1, MSG size, itu untuk mengirimkan data berbentuk string hello world ke dalam saluran si pipe-nya melalui ujung tulis. Terus ada read panel inbox mg size. Dia adalah mengambil datanya tadi dari si salurannya, terus dia akan menyimpan ke variable inbox-nya. Nah, untuk alur si kodenya ini cukup sederhana, yang dimana si programnya ini akan menulis pesan hello world ke dalam pipe menggunakan si write P1 yang tadi. Terus dia akan data itu akan langsung dibaca kembali ke dalam variabel inputnya melalui si fungsi read ini, dan dia akan cetak langsung ke layar. Nah, itulah menunjukkan bahwasanya si mekanisme dasarnya itu satu arah dalam satu proses. Mungkin demikian untuk penjelasannya. Kita coba run dulu kodenya. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya yaitu hello world, yang berarti si programnya tadi berhasil ya. Jadi si fungsi utamanya itu si pipe tadi berhasil untuk menjalankan si kodenya. Berarti dia berhasil ditulis dan berhasil dibaca juga oleh si kode tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan saya untuk yang pertama ini. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu kita disuruh untuk membuat program Linux C untuk membuat dua proses, yaitu P1 dan P2. Jadi si P1 itu akan mengambil string dan meneruskannya ke P2. Terus P2 menggabungkan string yang terima dengan string lain tanpa menggunakan fungsi string, dan dia akan mengirimkannya kembali ke si P1 untuk dicetak. Jadi kita disuruh untuk membuat suatu file dengan namanya itu pipe fork.c.
Oke, kita coba lihat dulu untuk code-nya. Nah, ini dia untuk kodenya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah kode yang setelah di-port. Jadi di kode ini untuk khusus pada kode Firefox ini karena program kita itu membutuhkan komunikasi dua arah, yaitu si parent mengirim nama, terus si child itu mengirim balik hasil gabungan. Jadi kita gunakan dua pipe di sini ya. Ada itu pipe FD1, yaitu dia gunakan untuk si parentnya itu untuk mengirim input ke si childnya. Terus kita juga punya pipe F2, yaitu digunakan si child, ini digunakan si child untuk mengirim kembali si stringnya ke yang sudah digabung tadi ke si parent. Jadi singkatnya itu si pipe ini bekerja dengan cara membagi akses file descriptor yang sama antara si induk dan si anak, sehingga data yang ditulis itu yang ditulis oleh satu proses itu dapat dibaca oleh proses lainnya melalui memori kernel. Oke, kita coba jalankan kodenya dulu. Nah, di sini ada keluar output yaitu consonant string system of interprocess communication. Nah, berarti si kode yang tadi kita buat dia itu berhasil ya untuk mengirimkan si pesan dari si parent ke si child, terus dari childnya juga dikembalikan ke si parent seperti itu. Nah, mungkin ini penjelasan saya untuk yang bagian yang untuk si yang pertama itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke. Nah, jadi tugas yang keempat itu kita disuruh untuk memodifikasi si program yang tadi kita buat yaitu si forknya itu agar dia menghasilkan nama atau name prodi kita masing-masing. Nah, terus kita simpan di programnya sebagai pipe for upload.c. Oke kan? Saya akan tampilkan kode yang kami buat. Nah, jadi ini adalah kode yang kami buat. Oke, jadi kita baca dulu kodenya. Nah, jadi program ini dia itu menggunakan dua web juga untuk komunikasi dua arah, yaitu antara induk dan si anak prosesnya. Ini kita menggunakan dua fungsi, yaitu ada si pipe fd1 dan pipe fd2. Yang dimana dia akan menciptakan dua saluran pipa, yang dimana fd1 itu untuk si arah parentnya ke si child. Terus fd2 itu adalah arah si child ke si parent. Nah, kita juga punya fungsi fork di sini. Nah, ini dia forknya. Jadi si fork ini dia itu yang akan membagi proses itu menjadi dua. Terus ada juga nah, sini juga kita punya parent proses. Jadi si parent ini, parent P lebih besar dari 0 itu dia itu menutup ujung bacanya. Terus ada juga fd1 si fungsinya tadi dia itu menulis nama ke fd1. Terus dia akan menunggu atau sampai si chatnya itu selesai. Kemudian dia akan membaca hasil dari si f2-nya. Nah, untuk proses chatnya itu eh, nah, untuk proses chatnya itu yang pertama ada dia membaca nama dari si FD110-nya itu, terus digabungkan dengan string name atau prodi menggunakan perulangan for, terus dia akan menggabungkannya dengan si FD21 tadi. Nah, untuk terakhir kita buat juga fungsi close, yaitu untuk menutup ujung pipanya yang tidak digunakan agar tidak terjadi memory leak atau proses yang menggantung ya. Oke, sini kita langsung buat. Nah, oke, untuk outputnya langsung kita tambahkan. Sini langsung kita buat saja.
NIM dan prodi kita, dan kita tinggal namakan nama. Kita coba jalankan langsung kodenya. Maaf sebentar kesalahan. Sebentar kita ulang dulu. Oke, kita lanjut dari salah menulis di sini. Maaf kita ulang dulu. Masukkan nama kita terus. Nah, jadi dia akan keluar output seperti ini. Itu ada keluar name juga dari prodi kita, terus kita tinggal masukkan nama. Nah, berarti kalau kita sudah berhasil untuk mengeluarkan output seperti ini. Oke, ini demikian untuk penjelasan yang selanjutnya. Terus kita masuk ke tugas selanjutnya. Nah, tugas selanjutnya itu ada namanya name pipe, yaitu si name pipe ini adalah memiliki fitur yang membuatnya jauh lebih maju daripada Anonymous yang tadi. Nah, jadi fiturnya itu ada name pipe, yaitu mekanisme message oriented, yaitu prosesnya itu membaca si pipe dan dapat membaca pesan yang tidak sama panjangnya dengan yang ditulis oleh si proses penulisnya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk membuat berkas dengan nama pipeware.c. Terus kita buat juga dengan berkas dengan nama pipeairway.c. Kita coba dulu untuk lihat kodenya dulu ya. Five dan C. Nah, ini dia kode untuk si write-nya. Terus kita juga coba untuk lihat si kode di untuk si eh, ini untuk write. Terus kita coba untuk lihat untuk si read. Nah, ini dia itu cuma untuk membuat dia membaca si inputnya ya. Bentar, kita buka dulu ini. Dan, oke. Nah, ini dia untuk kode. Dia ini kode untuk si membaca dari inputnya. Oke, jadi untuk kedua kode ini, dia itu harus dibuka dari dua tab ya, atau dua terminal berbeda. Kita coba langsung praktekkan maksud dari kodenya ya. Oke, pertama kita jalankan di sini untuk si write-nya aja.
Oke, jadi di sini kita suruh untuk menulis sesuatu ya. Contohnya kita buat hai. Terus nanti kita buka di terminal yang berbeda. Nah, di sini kita buat untuk fungsi si, sebentar dulu. Kita buat fungsi untuk kecil ini bernampak. Oke, nampak ya. Nah, kita buat untuk fungsi membacanya. Hmm. Nah, di sini kita bisa lihat input yang saya buat di sini yaitu high, maka akan dibaca oleh eh, kode yang kedua yaitu untuk pipe reading. Jadi di sini dia itu membutuhkan dua tab ya. Untuk tab pertama ini kita buat untuk si mau menulis di inputnya. Terus di tab yang kedua ini adalah kita contohnya kita buat fungsi untuk RW yaitu untuk membaca fungsinya. Jadi setelah kita ketik di fungsi write-nya itu suatu input, maka dia akan dibaca di si fungsi di tab yang keduanya itu. Kita tambah contohnya di sini. Nah, kita lihat di kode yang kedua. Nah, setelah kita jalankan dulu ya tadi, harusnya sebelumnya. Nah, mungkin itu untuk penjelasannya itu. Nah, jadi di tes, oke, jadi di kode yang ini, jadi si seperti saya bilang tadi adalah name type atau dia itu memungkinkan dua program yang berbeda di terminal yang berbeda untuk berkomunikasi melalui file virtual di disknya. Nah, ada di sini untuk di fungsinya itu tadi, kita coba buka dulu bentar ya. Jadi fungsinya itu tadi ada kita buat fungsi MK Vivo yaitu untuk membuat file khusus tipe Vivo di directory. Terus ada juga open My Vivo tadi dia itu untuk membuka si pipe untuk hanya untuk menulis. Terus open My Vivo RD only dia untuk membuka type hanya untuk membaca seperti itu. Terus ada juga fungsi fgets tadi untuk mengambil input dari teksnya itu dari keyboard untuk dikirimkan ke pipe. Oke, mungkin itu penjelasan saya untuk fungsi pipe-nya ini. Selanjutnya kita masuk ke kita close dulu. Kita masuk ke tugas yang terakhir yaitu ini kita punya nah, oke, jadi di sini kita punya dua program yang saling kita suruh untuk membuat dua program yang saling bersama sama seperti fungsi sebelumnya itu dia tapi di sini untuk mengurutkan angka dengan spesifikasi yang pertama kita buat program yaitu master.c. Nah, dia bertugas untuk membuat sebuah array bertipe integer dan mengisi elemennya secara acak. Nah, untuk jumlah elemennya nanti kita aja yang buat. Terus kita juga menulis array tersebut ke name type untuk dibaca oleh si program kedua. Nah, terus untuk menunggu urutan penggunaan array-nya yang dilakukan si kedua, terus dia akan membaca array yang kita urutkan oleh program kedua dan mencetaknya ke monitor. Kita langsung buka saja kode yang telah kami buat. Hmm, hmm. Maaf, salah. Pen terminal. Oke, yang pertama di sini kita buka untuk master docs-nya dulu.
Nah, di sini setelah kita buat fungsi masternya, maka dia akan mengeluarkan output si master membuat angka acak, menunjukkan yang angka yang sudah kita masukkan, yang kita buat tadi. Terus si master akan mengirim array ke worker. Nah, selanjutnya kita buka di tab yang berbeda, kita buat untuk fungsi workernya ya. Nah, sistem dulu ini bernampak ini aja. Nah, sini maka dia akan selesai yaitu pertama setelah dia mengirimkan angkanya tadi, terus si workernya akan bekerja. Setelah dia menunggu, nah kan dia sudah menunggu data dari si master karena sudah dikirim, terus dia akan mengurutkan, dia bekerja, terus setelah dikerja dia akan langsung mengirim kembali datanya itu yang sudah urut ke si masternya. Nah, setelah si masternya menerima, maka dia akan mengeluarkan di layar itu array yang sudah diurutkan oleh si workernya seperti ini. Nah, si di pesan di workernya akan keluar selesai, menandakan dia telah selesai bekerja seperti itu. Jadi di masternya yang akan dikeluarkan outputnya nanti yaitu array setelah diurutkan oleh worker. Nah, kita coba buka dulu kodenya ya, kode yang kita buat. Nah, untuk kodenya itu ada di sini. Jadi untuk master.c ini dia berfungsi sebagai pemberi tugas ya. Jadi nanti di sini kita punya beberapa fungsi. Kita buka dulu. Bentar. Nah, di sini ada beberapa fungsi yaitu ada screen time null. Di sini ada kita buat eh, ini untuk fungsi screen time null yaitu menginisialisasi angka acak agar setiap kali program jalankan angkanya sudah berbeda. Ada juga fungsi di sini tar dia ada juga kita menggunakan seniran juga ya. Itu untuk menghasilkan angka acaknya antara 0 sampai 100, 21 sampai 100. Ada juga fungsi write yaitu untuk mengirimkan seluruh array sekaligus ke dalam pipe yaitu si pipe tadi. Nah, yang selanjutnya itu untuk worker.c-nya. Kita ke worker.c-nya dulu. Terus ada ini. Nah, untuk kode worker.c-nya itu dia itu sebagai pembanding lah, membandingkan elemen sebelah dan menukarnya jika posisinya salah seperti itu. Dia punya fungsi read sini, dia punya fungsi read yaitu untuk mengambil dari data array-nya itu mentah dari si masternya dan dia juga fungsi write juga ya. Jadi dia akan menulis dan mengirimkan kembali array-nya ke yang sudah rapi ke dalam si masternya seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya untuk praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.